Permisi, selamat malam semuanya. Untuk pembekalan tugas mekanika bahan bisa dimulai pukul 7.10. Jadi untuk teman-temannya yang belum join bisa diingetin lagi untuk segera join ya. Terima kasih. Ya, berhubung udah jam 7:10, langsung saja aku mulai untuk pembekalan tugas mekanika bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada malam hari ini kita berkumpul mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul dalam pembekalan tugas mekanika bahan yang akan disampaikan oleh Muhammad Hadi Anidita dari angkatan 2021. Sebelum kita mulai pembekalan tugas mekanika bahan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai, langsung saja aku serahin ke tentor pembekalan tugas besar mekanika bahan yang akan disampaikan oleh Muhammad Hadi Anidita dari angkatan 2021. Untuk Mas Hadi dipersilakan. Oke, terima kasih buat waktunya. Izin masuk ya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Mas. Ya, aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Hadi dari angkatan 2021. Di sini aku sebagai tenor dari mata kuliah mekanika bahan. Sebelumnya aku mohon maaf ya buat teman-teman karena pembekalan tugas kali ini diselenggarakan secara online karena susah buat nemu jadwal yang pas. Oke, mungkin langsung aja. Kemarin aku udah dikasih soalnya, aku kurang lebih sama ya sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung ke soal 1. Nah, poin A itu hitung luas penampang A dan kotak titik berat penampang. Mungkin teman-teman udah pada tahu caranya ya. Jadi buat luas penampangnya itu dibagi jadi beberapa section ya. Aku ambil aja contoh di ini aja, di A. Itu dibagi jadi ini boleh
Sini sama segitiga, terus lingkaran. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dihitung aja kayak biasa, terus titik berat penampang. Oke, itu buat luas penampangnya itu terserah teman-teman ya mau baginya kayak gimana. Senyamannya aja. Terus buat titik berat penampang juga mungkin udah tahu ya caranya. Titik berat penampang kalau segi 4 itu di tengah-tengah ya. Kalau segi 3 itu di 2/3 dari sisi sudut terkecil. Jadi kalau segitiga itu titik beratnya di sini. Terus kalau lingkaran itu di tengah-tengah juga. Mungkin coba dibuka lagi materinya nanti. Ini aku ada ini ya. Oh, ini momen Indonesia. Mungkin coba dibuka lagi ya materinya buat titik berat penampang. Terus ini aku ada contoh dari SNJ UTS. Nah, ini luas penampangnya kalau aku penampangnya sederhana ya, cuma kotak-kotak itu dibagi jadi 3 section aja. A1, A2, A3 nanti dijumlah dapat luas penampang total. Terus titik berat penampangnya itu ada X bar sama Y bar. Jadi caranya ngitung X bar itu A1 kali X1, jadi titik berat penampang 1 dikali luas 1, titik berat penampang 2 dikali A2 sama titik berat penampang 3 kali A3. Ini aku ambil contoh ya, kalau ini kan kebetulan segi 4. Ini X1-nya 2,5 ya, dari setengahnya 5. Terus buat A2 itu 20 dari 15 dibagi 2 ya. Ini kan 30, jadinya 15 sama 5. Kan ini dihitung dari titik O. Nah, jadi 15 tambah 5. Terus ini X-nya 4, jadi buat yang section 3 itu 5 tambah 30 tambah setengahnya 14, jadi 7, 42. Di total dibagi luas penampang. Nah, ini ketemunya 23,615. Terus buat titik berat Y bar itu sama rumusnya, cuma kita pakainya yang Y dari tiap-tiap penampangnya, tiap-tiap sectionnya ya. Ini aku kasih contoh yang Y1, ini kan 25, ini 20, jadi 20 ditambah setengahnya ini, setengahnya 25, 12, 32,5 berarti. Terus yang A2 itu sama ya, segi 4. Jadi 35 dibagi 2, 17,5. Yang A3 itu sama kayak A1. Dan nanti dikali luasnya masing-masing, terus dibagi sama luas penampangnya, ketemunya segini. Nah, ini perlu diperhatiin ya, ketemunya ini tuh buat sumbu berat penampangnya. Jadi ini nanti berpengaruh buat gambar, ada gambar ya, buat ini gambar rotasi. Nah, ini jadinya sumbu berat penampangnya itu yang dapat dari ini, dapat dari poin tadi yang perhitungan total titik berat penampang. Sampai sini ada yang kebingungan enggak? Ini nih lingkaran nih. Nah, ada lingkarannya nih. Nah, kalau bolong itu di minus ya, sama rumusnya. Kalau segitiga ya segitiga A3 kali, tiganya luas segitiga kali titik berat penampang segitiga. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Terus soal yang B itu hitung momen inersia IX, IY, dan ISC dari penampang. Nah, buat rumus dari momen inersia sendiri itu bisa dilihat dari ini ya, dari materi sebelumnya. Ini buat penampang kotak itu 1/12 BH, untuk IX itu 1/12 BH pangkat 3, terus yang
segitiga itu 1/36 BR pangkat 3, yang lingkaran itu 1/4 BR pangkat 4. Nanti ditambah luasan kali titik berat masing-masing section dikurangi titik berat penampang tadi yang sudah dicari Y-bar. Ini aku ambil contoh aja ya, langsung. Ini kan kebetulan penampang aku sederhana, cuma segi 4 sama lingkaran. Ini 1/12 alas kali tinggi pangkat 3 ditambah luasannya tadi, luasan dikali Y min Y-bar. Nah, ini Y min Y-bar. Nah, kalau sectionnya fill itu berarti ditambah semuanya, kalau blank itu ya dikurangin biasa. Ya, untuk Y sama, cuma dibalik aja, 1/12 B pangkat 3 kali H tambah A kali X min X bar. Sama ya buat lingkaran 1/4 BR kuadrat, terus buat segitiga tadi 1/36 BR pangkat 3. Nah, buat IX sendiri itu cara ngitungnya itu luas tiap-tiap sectionnya tadi dikali Y min Y bar sama X min X bar. Nah, buat perhatian aja ya, kalau ditambah itu kalau penampangnya fill gitu ya, itu ditambah, kalau bolong ya dikurang biasa. Oke, aku lanjut aja ke hitung momen inersial maksimum dan minimum penampang. Nah, buat hitung inersia maksimum sama inersia minimum itu kita perlu cari sudut rotasinya dulu. Caranya itu -2 kali ESY kali dibagi EX min IY. Nah, dapatnya 1,2. Tan 2 theta sama dengan 1,2 derajat. Nah, buat nyari tetanya kita pakai aktan dari 1,2/2, berarti dapatnya 24 derajat. Tapi buat ngitung IMAX sama IMIN-nya kita pakai yang 2 theta aja. Nah, rumusnya kayak gini. IX plus IY/2 tambah IX min IY/2 kali cos 2 theta min IXY kali sin 2 theta. Sebenarnya teman-teman mau langsung nyari ini juga nggak apa-apa, nggak usah pakai rumus ini. Tapi kan kadang tuh kita dituruh nentuin buat, nah ini jelas mana sumbu maksimum dan sumbu minimumnya. Jadi buat kontrol juga sih harusnya. Ini kan nilainya sama antara dua perhitungan ini. Nah, kayak gini kan bisa disimpulkan kalau I minimumnya itu IX1 dengan I maksimumnya itu di sumbu Y. Nah, buat ngitung IMAX itu IX plus IY/2 tambah akar dari IX min IY/2 kuadrat plus IXY kuadrat. Ya. Rumusnya udah pada tahu ya, maksudnya mungkin bisa minta masteran ke cutting, atau nanti aku cariin fileku, kalau mau minta boleh bisa aku kirim ke Raffi atau PC aku juga nggak apa-apa. Terus buat poin 4 itu hitung dan gambarkan sumbu utama penampang, teruskan sumbu maksimum. Nah, tadi kan udah cari sudut rotasinya ya, jadi digambar aja kayak biasa, gambar penampangnya, terus digambar, ini opsional ya teman-teman, boleh digambar atau enggak, cuma biar presisi aja sih sebenarnya. Terus kalau sudut rotasinya negatif itu kayak berputarnya ke searah jarum jam ya, kalau positif berlawanan arah jarum jam. Nah, yang tadi aku bilang buat tahu mana sih sumbu maksimum sama minimumnya itu bisa pakai perhitungan ini ya. Ini buat Y1 nilainya sama kayak IMAX, jadi Y1 itu bisa dibilang I maksimum. Nanti ditulisin aja di keterangannya. Y1 sumbu maksimum dan X1 sumbu minimum. Oke, sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanyain atau enggak?
Atau masih kurang jelas? Oke, nggak ada ya, jadi aku lanjut aja. Terus lanjut ke soal 2. Ini juga soalnya sama dari tahun ke tahun. Ya, penampangnya. Oke, berarti soal 1 itu hitung dan gambarkan bidang gaya dalam MTN yang terjadi pada balok. Ya, kayak biasa aja ya. Jadi hitung reaksi peletakannya dulu, VA, VB, terus cari kontrol, terus hitung sigma H-nya. Permisi Mas Hadi. Oh iya. Ini izin menyampaikan ada yang bertanya di kolom komentar, Mas. Maaf, oh iya. Bentar ya. Jadi Devia tanya, maaf Mas lagi di luar nggak bisa voice, izin bertanya apakah EX1 harus sama dengan nilai Imax dan Imin? Ya harus sama, karena kan nilai inersia ini kan berpacu pada EX sama Y, sumbu Y sama X. Jadi nilai inersia maksimum dan minimum ini melambangkan dari ini, nilai sumbu XY. Jadi harusnya kita nggak harusnya milih salah satu aja sih, nggak usah ngitung ini atau ini, itu sama aja. Kayak kalau kita mau ngitung ini juga boleh, karena kan nanti dapat nilai yang paling besar kan bisa disimpulkan langsung sama dengan Max. Nah, yang paling kecil langsung Imin, nggak apa-apa. Atau mau pakai cara, kalau pakai cara ini kan kita nggak tahu nih yang maksimum yang IX atau yang IY. Nah, bisa dilihat ya soalnya kayak ini. Nah, tuliskan dengan jelas yang mana suhu maksimum dan minimum. Nah, kalau kalian cuma ngitung ini, kan kalian taunya dari mana kalau yang IX itu maksimum dan yang IE yang IE itu maksimum dan IX minimum. Jadi harus sama ya. Soalnya di beberapa case tuh aku pernah ngitung dan hasilnya malah beda. Jadi itu malah kayak apa ya? Kayak salah aja gitu kan. Kan inersia maksimumnya kan dari sumbu X ya tadi. Di antara itu. Cukup menjam nggak ya? Mas, permisi Mas Hadi, mungkin saya izin melanjutkan pertanyaannya, Mas. Ya. Saya Raffi Adiansyah dari angkatan 22, Mas. Mungkin izin bertanya, ini pada bingung ketika IX1 semisalnya itu sama dengan IMAX, Mas. Tapi angkanya di satuannya itu beda antara 1 atau 2 satuan gitu, tetap boleh atau bagaimana ya, Mas ya? Atau harusnya Uh, sama persis, Mas? Kalau dari nggak apa-apa sih, kalau dari pengalaman aku juga dosen itu mentoleransi kayak 1 sampai 2 angka di belakang koma gitu. Jadi selama angkanya ini misalnya 17667,54,92 sama 176.754,89 itu masih normal-normal aja sih. Mungkin ada salah ini ya, salah masukin koma di sini di perhitungan ini. Itu bisa jadi beda sama nanti beda hasil perhitungannya. Baik, Mas Hadi. Jadi toleransinya enggak itu ya, Mas ya. Bisa tapi jangan jauh-jauh banget gitu ya, Mas ya. Ya. Oh, baik Mas Hadi. Terima kasih, Mas. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi. Permisi Mas, izin tanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meni Rasriani dari angkatan 22. Mas, aku pakai segitiganya siku-siku itu gimana ya Mas? Apakah diperbolehkan atau memang harus sama kaki? Segitiga sisiku. Diperbolehkan buat apanya maksudnya? Itu kan titik berat segitiga siku-siku sama kaki kan beda ya Mas? Yang benar itu pakai segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki? Titik berat atau momen inersianya? Titik beratnya Mas. Kalau titik berat segitiga itu sama ya, kayak kamu ini apa?
statika beban tidak merata, tahu kan ya? Nah itu kan jarak resultan gayanya kan itu di sepertiga dari sudut 90 ya, kalau atau 2/3 dari sudut terkecil. Betul apa enggak? Ya pokoknya gitu. Kalau titik berat segitiga itu sama ya, kayak enggak ada yang berubah ya. Kalau segitiga siklus itu sepertiga dari sudut terkecil nih, kayak ini aja nih. Ini segitiga ini ya. Itu kan titik beratnya kan di sini ya. Ini itu 2/3, ini 1/3. Kamu gitu nggak? Kalau aku yang penampang A itu sepertiga semua, Mas. Iya, sepertiga kan, sepertiga dari sini sama 2/3 dari sini. Kalau ini dibalik berarti sepertiga dari atas sama 2/3 dari bawah. Kalau kamu gimana? Iya, Mas, aku yang penampang A itu sepertiga ke sumbu X juga sepertiga ke sumbu Y. Oh, kalau sumbu Y kan berarti gini ya. Ini titik. Nah, ini aku ubah warna aja deh. Bentar. Nah, itu buat titik beratnya kan gini berarti ya. Sorry. Ini. Nah, ini kan 2/3 dari sini. Ini kalau yang ini ya. Yang ini. 2/3 dari sini. Terus yang ini tuh 2/3. Bingung nggak? Enggak, Mas, paham. Nah, itu kalau titik berat segitiga itu apa ya? Udah tahu kan rumusnya, kayak 2/3 dari sudut terkecil sama 1/3 dari sudut 90. Kalau cari yang titik berat Y ya tinggal dibalik aja, diputar gitu. Cukup menjawab atau enggak? Halo? Gimana? Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Maaf, Mas, belum diunduh. Berarti hitungannya tetap pakai yang sepertiga itu ya, Mas? Dari Gimana? kalau dihitung dari sumbu X sama sumbu Y itu tetap pakainya yang sepertiga, bukan 2/3 kan ya, Mas? Sorry, aku kurang nangkep ya, maksudnya gimana? Ini dah aku gambar. Ini sumbu. Sorry. Ini ya. Ini buat apa? Buat ini ya. Apa namanya? Buat ngitung ini ya. Yang poin A ini ya. Iya, Mas, yang poin A. Itu kan ada ngitung yang X sama Y. Jarak ke sumbu referensi, Mas. Kalau Bentar. Ya, intinya kalau buat segitiga itu kan gimana ya? Bentar. Sebentar. Aku izin stop sharing dulu.
Nah, ini ya, ini buat letak titik berat segitiga itu kayak gini. Nah, sepertiga dari sudut 90, sepertiga dari alasnya sama 2/3 dari sudut terkecilnya. Jadi itu terserah kalian mau ngukur. Jadi kan kalau tadi segitiganya dibalik nih. Nah, itu berarti ya di sini. Sorry. Aku pakai titik aja di sini berarti. Kalau apa namanya segi 4 kan di tengah-tengah ya. Gimana? Cukup menjawab atau enggak? Oke, Mas, cukup. Makasih, Mas. Oke, yang tadi ada yang tanya lagi, Anugrah. Alhamdulillah untuk nilai IMAX, IMEN sama IX1, IX2 saya beda Mas, tapi untuk kontrolnya dapat 0 Mas. Itu gimana ya Mas? IX2 itu yang mana ya? Y2 maksudnya. Y2 yang mana? Y1 ya mungkin maksudnya ya. IMAX dan IMEN sama IX saja beda. Kontrolnya itu maksud kamu ini IMAX sama IMEN-nya kamu jumlah terus dikurangi IX1 sama Y1 gitu. Tapi hasilnya 0 gitu. Oh ya, itu salah ya berarti ya. Kan apa ya? Ikan nilai IMAX sama IMEN kan itu merepresentasikan nilai sumbu ini. Jadi nilainya harus sama. Kita tahu mana IMAX sama IMEN-nya itu dari perhitungan ini. Soalnya kan kita tahu nih, kita tahu sumbu X1-nya itu sumbu minimum itu nilainya berapa. Itu kan dari perhitungan ini. Jadi nilainya harus sama intinya lah. Cukup menjawab atau enggak? Oke. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain lagi ya lewat chat ya. Bisa lewat Raffi atau lewat aku langsung nggak apa. Soalnya juga kendala online ya gini. Kurang nyampe materinya. Oke, nggak ada yang tanya lagi ya. Aku izin lanjutin. Selanjutnya soal 2. Soal 2 itu ya sama gambar bidang MTN lagi. Tadi mana? Ini ya. Ya kalian ngitung VA sama VB dulu, terus kontrol, cari HA biasa, terus kalian gambar bidang MTN kayak biasa, udah bisa kan ya. Terus selanjutnya buat perhitungan garis dalam, ini sebelumnya nggak terlalu penting-penting amat sih kalau kalian udah bisa baca buat diagram MTN itu langsung aja di titik-titiknya itu kasih nilai momennya berapa. Kalau kayak di kan gampang ya. Kayak kalau di sini berarti ini Ki kali 1,6 turun berarti Q-nya 15 kali 16 min 24. Min 24 naik akibat VA-nya berapa? 94,813. Jadi kan 24 min 94,813 jadinya 30,183. Terus turun akibat beban Ki merata sejauh ini jadinya 13,87. Terus turun lagi akibat beban P20 akibat Ki lagi jadinya ini
sorry tadi kan turun lagi dapat Q jadinya 0, terus Q lagi jadinya 13,187, terus turun lagi akibat beban 20 itu jadinya 33,817, terus turun lagi akibat beban Q jadinya nih Q kali 2,6 72,817, terus akibat beban vertikal di B naik jadi 0. Terus ini diagram N biasa akibat HA, terus diagram momen. Nah, perlu diperhatikan ya, buat reminder aja, kalau momen maksimum itu terjadi di di perpotongan diagram bidang D ketika X sama dengan 0. Nah, ini jadi langsung aja kita cari momen maksnya. Momen tadi kan terjadi pada saat Gx sama dengan 0. Nah, terjadi di interval 1,6 sampai 7,2. Nah, persamaan Dx di interval tersebut itu ini. Nah, cari aja. Berarti kan Dx sama dengan min 1,5, VA sama dengan 0. Berarti kan sama dengan 0 ya. Nah, dapat X-nya segini. Terus cari momennya di interval tadi sama di persamaan interval tadi, pakai X-nya ini yang diketahui tadi 6,279. Dapat momen maksimumnya 144,989. Terus soal B apa? Hitung luas dan sumbu berat, dan momen inersia. Penambangnya ini ya. Ya udah, itu sama kayak tadi ya caranya ya. Cuma lebih singkat aja karena nggak sampai IX, Y maksimin. Terus aku skip aja ya, langsung ke soal C. Soal C mana? Hitung dan gambarkan diagram normal dan geser terjadi pada lokasi momen positif maksimum dan momen negatif maksimum. Momen gesernya berarti mungkin maksudnya terjadi pada ini ya, pada saat G lintang maksimum ya. Nah, ini kita cari diagram tegangan normal dulu. Nah, diagram tegangan normal itu akibat tegangan normal sama ini tegangan normal, terus ini akibat momen lentur. Momen lentur itu ini aku buka materi. Nah, jadi kan balok itu dianggap menerima momen positif ketika balok itu melendut ya, mengalami defleksi, melendut ke bawah. Nah, jadi kan yang serat atas itu tertekan, yang serat tertarik itu serat bawah itu tertarik. Nah, yang ini tuh serat netral atau bisa disebut juga sumbu berat. Nah, terus, jadi kan kalau momen positif itu kan menekan balok dari atas ya. Jadi yang atas itu tertekan, yang bawah tertarik. Nah, itu kenapa di sini momennya berlawanan arah jarum jam. Sebenarnya kalian bebas sih ninjau dari mana aja, itu bebas. Ntar kalau dari sini ya gini. Yang atas tertekan, yang bawah tertarik. Ini sumbu beratnya, sumbu netral. Oh, ini sorry. Enggak, ini bukan sumbu netral, ini sumbu berat penambang. Nah, nah kan udah tahu ya caranya. Itu kan akibat tegangan normal itu kan tekanan itu rumusnya P per A ya. Jadi akibat tegangan normal itu N per A. Terus akibat dari momen lentur sendiri itu momen kali ini dibagi 2. Tadi mana ya? Dapatnya kan ini titik beratnya 43,343. Nah, ini 43,43. Nah, itu cari apa namanya selisih tingginya buat serat atas. Serat atas itu 43,657. Nah, buat hitungnya tadi seperti yang aku jelasin, N per A, ini satuannya diubah jadi meter ya. Nah, terus momen maksimum tadi, momen maksimum 144,989 dikali Y1 itu yang atas ya, YA, terus dibagi IX, itu ketemunya gini. Nah, ini tuh yang akibat N per A tadi, kan N per A menekan balok ya, menekan balok merata di penambang ini. Ada nggak ya? Bentar.
Ini nih, P per A atau N per A sama aja. Ini dibaca-baca lagi ntar PPT-nya. Terus akibat momen lentur itu tadi, ini kan momen positif ya. Ini aku ngitung yang momen positif dulu. Akibat tegangan lentur akibat momen positif itu kan tadi menekan balok atas dan yang balok bawah, serat bawah itu jadi tertarik. Nah ini buat serat atas, ini serat bawah. Nah yang kalau tadi ilustrasinya itu kayak gini ya. Nah, itu berarti kalau akibat momen positif, itu berarti serat atas itu pasti tertekan dan serat bawah itu pasti tertarik. Tapi nanti dalam, tapi nanti dalam penjumlahannya, tegangan normal itu enggak selalu seperti ini bentuknya. Bisa aja kayak ini. Itu tergantung nilainya ya. Nah, bisa aja kayak gini. Itu tergantung dari nilainya nanti. Terus, nah, kan udah ini kan akibat apa namanya, tegangan normal, ini akibat momen lentur tadi. Nah, hasilnya dijumlah. Nah, jadi ini. Terus kan ini sumbu berat ya. Nah, sumbu beratnya itu geser di sini. Ini kalian ngitungnya pakai kesebangunan segitiga aja biasa. Udah tahu kan ya caranya. Ini sama ini per ini. Nah, udah. Selanjutnya itu hitung diagram tegangan normal pada posisi momen negatif maksimum. Nah, kan jadi bisa dilihat sendiri di gambar MTN tadi, kalau tegangan negatif maksimum itu 19,2. Ini 19,2. Nah, kan kalau momen negatif itu berarti dibalik, yang serat atas itu jadi tertarik, yang serat bawah jadi tertekan. Dibalik ya, dibalik. Jadi yang serat atas tertarik, yang serat bawah tertekan. Rumusnya sama, ngitung akibat tekanan normal tadi dulu, P per A, terus ini akibat momen lenturnya, momen lentur negatif, itu tadi yang aku bilang kalau serat atasnya tertarik dan serat bawahnya tertekan. Nah ini yang aku bilang tadi, kalau bentuknya itu nggak selalu seperti ini ya, tergantung jumlahnya, tergantung angkanya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum aku lanjut ke poin tegangan geser? Oke, aku lanjutin aja kalau gitu ya. Buat tegangan geser, tegangan geser itu pertama-tama kita harus ngitung statis momennya dulu ya. Udah tahu ya rumus statis momen? Apa namanya? Luas sectionnya dikali jarak dari titik berat section ke titik berat penampang. Ya, ini misal S1 berarti luas S1 dikali jaraknya ke sini, terus S2 berarti ke sini, S3 jaraknya ke sini, ke titik berat penampang. Kalian mengukur dari atas atau bawah itu bebas ya, kan kalau dari bawah juga berarti misalnya S5 dikali jarak dari titik berat A5 ke sumbu berat penampang. Ini juga sama dari sini ke sini. Terus buat ngitung tegangan geser maksimum itu
caranya tau sama dengan Dmax kali status moment per IX kali B. B itu lebar penampang, lebar sectionnya. Nah, satuannya jangan lupa diubah ke MPa ya. Yang ini juga tadi kan kilonewton diubah ke MPa, megapascal. Oh ya, buat ini juga diperhatiin kalau ke kiri itu menekan balok. Sebenarnya kalau kalian gambarnya dari sini pun nggak apa-apa ya. Itu berarti menekan balok juga. Intinya ada ininya, ada gambar penampangnya. Nah, terus buat perhitungan sendiri, buat gambarnya itu yang perlu diperhatiin ya, ini tau 1, tau 2. Jadi setiap peralihan lebarnya itu terdapat nilai tau yang berbeda ya. Kayak grafik kalian, aku analogikan biasa aja kayak ini, kayak gambar bidang diagram. Nah, ini kan ada VA nih, makanya tiap di satu titik ada 2 nilai yang berbeda. Nah, di tegangan geser juga kayak gitu. Nah, di satu titik ini ada 2 nilai tau yang berbeda. Ini tau 1, 0,089, tau 2. Nah, kalian tinjau lagi. Ini berarti, ini pakainya S1 ya, teman-teman. Pakainya statis moment 1. Berarti Dmax kali S1 per IX kali B1. Nah, yang B1 kan ini 1,1 nih. Ini 1,1 yang full. Nah, terus yang ini tinggal diubah B-nya aja. B-nya jadi 0,6. Terus yang ini juga sama. Setiap perbedaan lebar itu terdapat 2 nilai tau. Ini yang akibat tau fullnya itu 0,6. Itu tau 3. Terus akibat lebar yang ini itu tau 4 ya. Ini 0,4. Nah, yang perlu diperhatiin itu kalau nilai tegangan geser maksimum itu pasti terjadi di sumbu berat ya. Ini sumbu beratnya, ini kok nggak aku tanda, ini sumbu berat. Nih, dapat nilai tau maksimum, pasti itu. Kalau nggak berarti salah. Nah, terus buat ini juga sama, ini aku tinjau dari bawah. Ini sama tadi ada 2 nilai tau yang berbeda. Ini akibat lebar full tadi, terus ini akibat lebar 0,4 tadi. Ini tau 8, tau 7, terus ke sumbu berat tau maksimum. Udah penampang kalian juga sama, nggak neko-neko sih. Mungkin itu aja pemaparan dari aku. Ada yang mau ditanyain? Mas Hadi, izin bertanya, Mas. Ya. Mas, untuk cara gambar yang itunya itu ada skalatisnya atau bagaimana ya, Mas? Yang paling terakhir sendiri. Bentar. Skalatis bebas sih selama sesuai dengan penampangnya ya. Maksudnya ini kan maksudnya lurus sama penampangnya. Jadi mau kalian besar atau kecil itu bebas ya. Sama kayak ini gambar diagram MTN, bidang MTN. Nah, intinya logis aja lah kalau 24 juga nggak lebih tinggi dari 70. 13 ya segini. Ya skalatis biasa aja, nggak usah terlalu. Berarti miring gitu ya, Mas, yang ngukurnya ya, Mas? Gimana? Kalau yang penting kayak misalnya torsi 1 sama torsi 2 itu lebih besar 2, berarti ya nambahnya seberapa gitu ya, Mas? Semakin ke kanan semakin besar gitu kan, Mas? Ya, kan kalau tau 1 sama tau 2 itu pasti besar tau 2 ya. Ini kan 0. Iya. 0, misalnya tau 1 berapa? 0,89, ya udah langsung 0,89. Terus tau 1 ke tau 2 naik berapa nih? Naik 0,163, ya udah berarti naik berapa? Naik 0,7 ya? Naik 0,8 ya, 0,8. Berarti segini. Terus melengkung lagi. Terus tau 3 berapa tadi?
0,193. Jadi ini melengkungnya harusnya sini aja dikit. Nah, Oh, iya, terus Mas. ini Untuk yang itu, Mas, mulainya itu kok di yang atas sama yang bawah kan sama-sama 0, tapi startnya beda. Oh, itu kesalahan penggambaran aja. Oh, iya, iya, Mas. Baik, Mas. Makasih, Mas. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin dari teman-teman yang lain kalau mau tanya atau masih bingung tentang materinya, bisa open mic atau lewat chat ya. Aku tunggu 5 menit ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Sambil mungkin ada pertanyaan yang lain, mungkin dari teman-teman jangan lupa absen, untuk linknya ada di chat ya, teman-teman. Oh ya, mungkin sekadar tips and trick aja. Ini kalian tugasnya individu kan ya? Individu, tapi karena masing-masing orang penampangnya ada 4, satu ada 4 itu jadi kelompok, Mas. Ya, tapi angkanya beda-beda. Iya, angkanya beda-beda individu, Mas. Ya, mungkin kalian bisa satu kelompok itu kan penampangnya sama ya. Itu bisa kerjasama lah bikin Excel gitu buat nyocokin juga. Maksudnya kan gimana ya? Kalau nilai tugas kan berpengaruh banget pasti ya buat apalagi tugas besar. Jadi ininya kerjasama lah. Kalau aku dulu ada sih nih bikin Excel buat setiap penampang kayak kotak 3 kotak, 2 kotak, min 1 kotak. Nah, lingkaran. Ya, jadi buat apa ya? Kayak buat nyocokin juga buat biar kalau ini kan angkanya banyak ya. Kalau misal kalian salah di X-bar aja itu udah salah semua gitu. Jadi saling bantu aja. Mungkin itu aja sih. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, nah ini pertanyaannya sampai jam 8 ya, teman-teman. Jadi sekali lagi ngingetin untuk link absensi ada di kolom chat ya, bisa absen dulu.
Oke, mungkin karena nggak ada yang tanya, aku cukupin aja ya. Sekali lagi aku minta maaf kalau pembekalannya nggak diselenggarakan secara offline. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang masih bingung atau yang mau butuh bantuan bisa chat aku lewat Raffi atau chat aku sendiri juga bisa. Mungkin itu aja, aku kembaliin ke Raffi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Jadi atas pemaparan tugas besar mekanika bahannya. Mungkin tadi kita awali udah dengan doa untuk mengakhiri acara pembekalan tugas besar mekanika bahan ini. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa juga. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Mungkin sekian acara pembekalan tugas besar mekanika bahan pada malam hari ini. Apabila saya sebagai moderator ada kesalahan dan perkataan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.